Selamat datang di channel Mbah Joyo. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur dan kaya raya. Suara jangkrik yang nyaring mengisi malam di desa itu bersahut-sahutan dari kejauhan, diiringi dengan desiran angin yang dingin menusuk kulit. Bulan sabit menggantung lemah di langit, memberikan cahaya redup yang hanya menambah kelam suasana. Di pinggiran desa yang sepi, berdiri kebun pisang yang sudah lama dikenal sebagai tempat angker. Kebun ini tidak terlalu luas, tetapi cukup besar untuk menutupi apa yang ada di dalamnya dengan bayangan gelap pohon-pohon pisang yang menjulang, menari pelan di bawah terpaan angin. Daun-daun pisang yang lebar bergerak pelan, seolah berbisik satu sama lain tentang rahasia-rahasia kelam yang tersimpan di tanah itu. Di ujung kebun, Adi dan Sari berjalan menyusuri jalan setapak yang nyaris tertutup oleh rerumputan liar. Mereka bergerak dengan hati-hati, sembari sesekali menengok ke belakang, memastikan tidak ada orang yang melihat mereka. Mereka tidak boleh ketahuan. Meski hati mereka dipenuhi oleh kegelisahan karena hubungan terlarang ini, dorongan hasrat yang memabukkan terus mendorong mereka untuk bertemu di tempat yang tersembunyi seperti ini. Desa tempat mereka tinggal memang tidak besar, tetapi desas-desus menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Semua orang mengenal satu sama lain. Itu sebabnya mereka memilih kebun pisang ini, jauh dari pandangan mata tetangga yang mungkin bisa menghancurkan nama baik mereka berdua. Malam itu, kebun pisang menjadi tempat pelarian mereka. Bagi orang lain, kebun ini mungkin hanya sepetak tanah penuh pohon. Tetapi bagi Adi dan Sari, ini adalah tempat aman di mana mereka bisa saling berbagi waktu tanpa takut ketahuan. Namun, ada satu hal yang tak pernah mereka perhitungkan. Kebun pisang itu memiliki sejarah kelam yang tidak bisa diabaikan begitu saja. "Mas, kita benar-benar harus ke sini?" Sari berbisik, suaranya bergetar pelan. Ia merapatkan jaketnya, berusaha menahan dinginnya angin malam yang seolah menusuk sampai ke tulang. Adi dengan senyum meyakinkan menggenggam tangan Sari erat. "Tenang saja sayang, ini hanya kebun pisang, nggak ada apa-apa di sini. Lagi pula, siapa juga yang mau ke sini malam-malam begini?" Sari menatap ke dalam kegelapan kebun pisang yang tampak tak berujung. Angin berhembus lagi, membuat daun-daun pisang bergesek satu sama lain, menciptakan suara gemerisik yang aneh dan mencekam. Sari bukan orang yang mudah takut, tapi malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Bulu kuduknya berdiri, perasaan tak nyaman menjalari tubuhnya, namun ia menepisnya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Adi. Mereka melanjutkan langkah. Jalan setapak semakin menyempit, hampir tertutup oleh akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Lampu jalan sudah tak terlihat lagi di belakang mereka, hanya cahaya remang dari bulan yang menerangi sedikit jalan di depan. Kebun pisang kini benar-benar menelan mereka dalam kegelapan. "Kamu dengar enggak?" Sari tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya terbelalak, berusaha fokus mendengarkan. "Apa?" Adi menoleh dengan sedikit kesal. "Udahlah, jangan parno. Itu cuma angin." Sari tidak menjawab. Ia yakin mendengar sesuatu, bukan hanya suara angin. Suara lain samar-samar seperti bisikan atau mungkin erangan. Namun, sebelum ia sempat memastikan, Adi sudah menarik tangannya lagi, memaksanya melanjutkan perjalanan. "Nggak usah mikir aneh-aneh," kata Adi. Meski dalam hatinya, ia juga mulai merasakan sedikit kegelisahan. Kebun ini memang sepi dan gelap, tetapi perasaannya berkata ada sesuatu yang salah di sini. Namun, ia terlalu angkuh untuk mengakuinya di depan Sari. Setelah berjalan beberapa menit lagi, mereka tiba di sebuah area terbuka di tengah kebun. Pohon-pohon pisang di sekitarnya tumbuh lebih jarang, menciptakan sebuah ruangan terbuka yang tampaknya terlupakan oleh waktu. Di tempat itulah Adi memutuskan mereka akan berhenti. "Di sini aman," katanya, melepaskan genggaman tangan Sari dan duduk di atas rerumputan liar.
Sari menatap sekeliling, masih merasa tak nyaman. Kegelapan terasa semakin pekat di sekeliling mereka, dan bayangan pepohonan pisang seolah membentuk figur-figur aneh yang mengawasi mereka dari kejauhan. Sari akhirnya ikut duduk di samping Adi, berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal aneh. Ia ingin menikmati momen ini, meski hati kecilnya berteriak sebaliknya. Adi memeluk Sari, mencoba menenangkan ketakutannya. Tapi suasana hening yang mendadak membuat mereka berdua terdiam. "Mas, kenapa sih kita mesti kesini?" Sari berkata dengan suara rendah. "Tempat ini bikin merinding." Adi tertawa kecil, meski tawanya terasa sedikit dipaksakan. "Sudah kubilang, ini cuma kebun pisang. Enggak ada apa-apa di sini selain pohon-pohon dan mungkin beberapa kelelawar." Namun, Sari tidak bisa menyingkirkan rasa gelisah yang terus menghantuinya. Kebun pisang ini punya sejarah yang menyeramkan, meski hanya terdengar sebagai dongeng dari mulut ke mulut. Cerita tentang pocong yang gentayangan, terutama pocong dengan bentuk yang tak lazim, berkepala gundul dan perut buncit, yang katanya sering muncul di malam hari untuk menghantui siapa saja yang berani mengganggu kesunyian tempat ini. Sari pernah mendengar cerita itu dari neneknya sewaktu ia kecil. Neneknya berkata, pocong gundul itu dulunya adalah seorang pria jahat yang suka memanipulasi orang-orang di desa. Hingga suatu hari ia dibunuh secara brutal oleh para penduduk yang sudah muak dengan kelakuannya. Ia dikubur tanpa kepala, dan sejak saat itu arwahnya gentayangan mencari orang-orang yang berbuat dosa di tempat yang sama. Kebun pisang ini dulunya adalah miliknya. Sari menelan ludah. "Kamu pernah dengar cerita tentang pocong gundul di sini, Mas?" Adi tertawa lagi. Kali ini lebih keras, seolah mencoba menepis ketakutan yang mulai menyusup di hatinya sendiri. "Cerita kayak gitu? Hah, itu cuma buat nakutin anak-anak biar nggak main malam-malam. Lagi pula, nggak ada pocong beneran. Itu cuma mitos." Sari ingin mempercayainya, ingin menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa semua ini hanyalah khayalan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di sini. Semakin mereka berlama-lama di kebun ini, semakin terasa seolah ada mata yang mengintai mereka dari balik pepohonan, menunggu di dalam bayang-bayang. Suara angin kembali berdesir, kali ini lebih keras. Daun-daun pisang bergesek dengan kasar, seperti ada yang bergerak di antara mereka. Sari menatap Adi dengan mata penuh ketakutan, tapi Adi hanya menatap kembali dengan senyum tenang, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Malam semakin larut dan kebun pisang itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Bukan sekadar kebun biasa, tetapi tempat yang penuh dengan misteri kelam. Dan bagi Adi dan Sari, mereka baru saja menjejakkan kaki ke dalamnya tanpa tahu apa yang akan menyambut mereka di balik bayangan. Suasana semakin mencekam ketika waktu terus berjalan. Langit malam yang awalnya hanya gelap kini terasa semakin pekat, seolah-olah bulan pun enggan memberikan cahaya. Angin dingin kembali bertiup, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, penuh dengan rasa tidak nyaman. Daun-daun pisang yang sebelumnya hanya berdesir pelan, kini bergoyang liar, seakan ada sesuatu yang menggerakkannya dari dalam kegelapan. Sari, yang sejak tadi gelisah, mulai merapatkan diri lebih dekat ke Adi. Ia tidak berani mengungkapkan ketakutannya secara langsung, namun tubuhnya yang mulai bergetar tak bisa menyembunyikan perasaannya. Sementara Adi berusaha tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia mulai merasa ada yang tidak beres. "Mas, kok suasananya jadi kayak gini, ya?" Sari berbisik, matanya terus berkeliling seolah-olah mencari sesuatu yang mungkin muncul dari balik pepohonan. "Di sini aman," katanya, melepaskan genggaman tangan Sari dan duduk di atas rerumputan liar. Sari menatap sekeliling, masih merasa tak nyaman. Kegelapan terasa semakin pekat di sekeliling mereka, dan bayangan pepohonan pisang seolah membentuk figur-figur aneh yang mengawasi mereka dari kejauhan. Sari akhirnya ikut duduk di samping Adi,
berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal aneh. Ia ingin menikmati momen ini, meski hati kecilnya berteriak sebaliknya. Adi memeluk Sari, mencoba menenangkan ketakutannya. Tapi suasana hening yang mendadak membuat mereka berdua terdiam. "Mas, kenapa sih kita mesti kesini?" Sari berkata dengan suara rendah. "Tempat ini bikin merinding." Adi tertawa kecil, meski tawanya terasa sedikit dipaksakan. "Sudah kubilang, ini cuma kebun pisang. Enggak ada apa-apa di sini selain pohon-pohon dan mungkin beberapa kelelawar." Namun, Sari tidak bisa menyingkirkan rasa gelisah yang terus menghantuinya. Kebun pisang ini punya sejarah yang menyeramkan, meski hanya terdengar sebagai dongeng dari mulut ke mulut. Cerita tentang pocong yang gentayangan, terutama pocong dengan bentuk yang tak lazim, berkepala gundul dan perut buncit, yang katanya sering muncul di malam hari untuk menghantui siapa saja yang berani mengganggu kesunyian tempat ini. Sari pernah mendengar cerita itu dari neneknya sewaktu ia kecil. Neneknya berkata, pocong gundul itu dulunya adalah seorang pria jahat yang suka memanipulasi orang-orang di desa. Hingga suatu hari ia dibunuh secara brutal oleh para penduduk yang sudah muak dengan kelakuannya. Ia dikubur tanpa kepala, dan sejak saat itu arwahnya gentayangan mencari orang-orang yang berbuat dosa di tempat yang sama. Kebun pisang ini dulunya adalah miliknya. Sari menelan ludah. "Kamu pernah dengar cerita tentang pocong gundul di sini, Mas?" Adi tertawa lagi. Kali ini lebih keras, seolah mencoba menepis ketakutan yang mulai menyusup di hatinya sendiri. "Cerita kayak gitu? Hah, itu cuma buat nakutin anak-anak biar nggak main malam-malam. Lagi pula, nggak ada pocong beneran. Itu cuma mitos." Sari ingin mempercayainya, ingin menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa semua ini hanyalah khayalan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di sini. Semakin mereka berlama-lama di kebun ini, semakin terasa seolah ada mata yang mengintai mereka dari balik pepohonan, menunggu di dalam bayang-bayang. Suara angin kembali berdesir, kali ini lebih keras. Daun-daun pisang bergesek dengan kasar, seperti ada yang bergerak di antara mereka. Sari menatap Adi dengan mata penuh ketakutan, tapi Adi hanya menatap kembali dengan senyum tenang, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Malam semakin larut dan kebun pisang itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Bukan sekadar kebun biasa, tetapi tempat yang penuh dengan misteri kelam. Dan bagi Adi dan Sari, mereka baru saja menjejakkan kaki ke dalamnya tanpa tahu apa yang akan menyambut mereka di balik bayangan. Suasana semakin mencekam ketika waktu terus berjalan. Langit malam yang awalnya hanya gelap kini terasa semakin pekat, seolah-olah bulan pun enggan memberikan cahaya. Angin dingin kembali bertiup, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, penuh dengan rasa tidak nyaman. Daun-daun pisang yang sebelumnya hanya berdesir pelan, kini bergoyang liar, seakan ada sesuatu yang menggerakkannya dari dalam kegelapan. Sari, yang sejak tadi gelisah, mulai merapatkan diri lebih dekat ke Adi. Ia tidak berani mengungkapkan ketakutannya secara langsung, namun tubuhnya yang mulai bergetar tak bisa menyembunyikan perasaannya. Sementara Adi berusaha tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia mulai merasa ada yang tidak beres. "Mas, kok suasananya jadi kayak gini, ya?" Sari berbisik, matanya terus berkeliling seolah-olah mencari sesuatu yang mungkin muncul dari balik pepohonan. Saat mereka berjuang melewati tanah yang semakin berlumpur, suara gemerisik kembali terdengar, kali ini jauh lebih dekat. Sari menoleh ke belakang dengan cepat, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya menjerit. Di antara pohon-pohon pisang yang berdiri tegak, ada sosok bayangan. Tingginya lebih dari manusia biasa, tubuhnya tertutup kain kafan kotor yang compang-camping. Tetapi yang paling menakutkan adalah kepalanya yang gundul dan perutnya yang membuncit, seolah-olah tubuh itu telah lama membusuk di bawah tanah sebelum keluar ke dunia ini. "Mas, itu pocong."
Sari berteriak histeris, suaranya pecah oleh ketakutan. Itu pocong gundul. Adi menoleh dan jantungnya serasa berhenti seketika. Sosok itu berdiri diam di antara pepohonan, tidak bergerak, hanya menatap mereka dari kejauhan. Matanya kosong, tetapi dari mulutnya yang menganga, terdengar suara erangan rendah yang perlahan menjadi semakin keras, seperti deru napas seseorang yang menahan kemarahan besar. Kita harus lari. Adi menarik Sari sekuat tenaga, tetapi kaki mereka terasa semakin berat. Tanah yang lengket terus menarik mereka ke bawah, seolah-olah berusaha menahan mereka di tempat. Sosok pocong gundul itu mulai bergerak, melompat pelan mendekat dengan gerakan yang tidak wajar, tetapi tetap sangat cepat. Suara erangan dari mulut pocong gundul semakin keras dan mengerikan. Bayangannya yang besar tampak semakin mendekat, dan setiap lompatannya terasa seperti mematahkan keheningan malam yang mencekam. Pohon-pohon pisang di sekitar mereka mulai bergerak liar, seolah tertiup angin kencang, meskipun udara di sekitar mereka terasa diam dan mati. Sari berteriak lagi, kali ini lebih keras. Namun suara teriakannya hanya bergema di antara batang-batang pisang yang tinggi dan gelap. "Mas, tolong, cepat." Dia semakin dekat. Sari menangis, wajahnya basah oleh air mata ketakutan yang tak bisa ia bendung lagi. Adi berusaha keras menarik Sari untuk berlari, tetapi kakinya seakan tak bisa lepas dari tanah yang semakin berat dan lengket. Setiap langkah terasa seperti berjuang melewati rawa yang tak berujung. Pocong gundul itu kini hanya beberapa meter dari mereka. Sosoknya semakin jelas, dengan perut buncit yang menggembung, mengeluarkan bau busuk yang memuakkan. "Kita harus lari!" Adi berteriak dengan putus asa. Ia tidak bisa memikirkan hal lain selain menyelamatkan diri. Hatinya dipenuhi oleh ketakutan yang luar biasa. Pocong gundul itu kini tampak melayang di antara pohon-pohon dengan kepala gundul yang berkilat karena diterpa sinar bulan yang tersisa. Tubuhnya yang terbungkus kain kafan kotor mengeluarkan suara aneh setiap kali ia bergerak, seolah-olah kain itu sudah terlalu lama mengeras dan lapuk. Sari tidak bisa lagi bergerak dengan baik. Kakinya seolah terkunci di tanah, dan setiap kali ia mencoba melangkah, tanah di bawahnya semakin menariknya masuk. Ia menangis, berusaha meraih tangan Adi yang juga mulai kelelahan. "Mas, aku nggak bisa gerak." Sari berteriak dengan putus asa, matanya penuh dengan teror. Adi merasakan tubuhnya mulai lemas, jantungnya berdegup kencang, dan otaknya penuh dengan rasa panik. Namun, ia tidak ingin menyerah. Ia menarik napas panjang, lalu dengan sekuat tenaga, ia menarik tangan Sari dan mencoba membebaskannya dari lumpur yang lengket. Setiap kali ia menarik, suara erangan pocong itu semakin keras, membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Sari akhirnya bisa bergerak, meskipun kakinya masih terjebak lumpur. Mereka mencoba berlari, namun pocong gundul itu semakin mendekat dengan cepat. Lompatannya tak terdengar wajar, penuh kebencian. Bau anyir semakin menyengat, membuat mereka hampir mual. Sosok pocong itu kini hanya beberapa langkah di belakang mereka, menggeram seolah marah karena kehadiran mereka di tempat ini. "Mas, aku takut. Aku nggak mau mati di sini." Sari menangis histeris. Wajahnya memucat saat ia merasa angin dingin semakin menusuk kulitnya. Mereka terus berlari, tetapi seolah-olah kebun pisang ini tidak memiliki ujung. Setiap kali mereka berlari lebih cepat, pohon-pohon pisang tampak membentuk lingkaran yang menutup jalan mereka. Seolah-olah kebun ini berkonspirasi dengan pocong gundul untuk menahan mereka. "Enggak, kita enggak akan mati." Adi memaksa dirinya untuk tetap tenang, meskipun ia tahu bahwa peluang mereka untuk selamat semakin tipis. Ia terus menarik Sari, berlari sekuat tenaga, meskipun setiap langkah mereka terasa semakin berat. Bayangan pocong itu semakin dekat, dan suara geramannya kini terdengar seperti tangisan kematian. Mereka berdua terjatuh ke tanah saat akar-akar pohon pisang yang besar tiba-tiba menjulur dari dalam tanah, membelit kaki mereka. Adi mencoba melepaskan diri,
Tapi akar-akar itu begitu kuat, seperti tangan yang hidup, menarik mereka semakin dalam. Sari berteriak, meronta-ronta dengan histeris saat akar-akar itu mulai membelit tubuhnya, menariknya perlahan ke tanah. "Mas, tolong aku. Mas, aku nggak mau mati di sini." Pocong gundul itu kini tepat di hadapan mereka. Wajahnya yang kosong dan pucat menatap mereka dengan dingin. Mulutnya terbuka lebar, dan dari dalam mulutnya terdengar suara tawa yang menakutkan. Tawa yang memecah kesunyian malam dengan nada yang memekakkan telinga. Sosok itu menunduk memandangi mereka dengan tatapan mengerikan, seolah-olah ia tengah menikmati penderitaan mereka. Adi mencoba meraih senter yang sudah mati, berharap bisa memukul sesuatu untuk melawan, tapi benda itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke tanah yang semakin berlumpur. Pocong itu tidak lagi bergerak, hanya menatap dengan kepala yang tertunduk, tapi perut buncitnya bergerak-gerak seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Adi terdiam, ketakutan melanda seluruh tubuhnya, membekukan setiap gerakannya. "Kita harus keluar dari sini." Adi berteriak panik, mencoba menarik tubuhnya dari belitan akar yang semakin erat. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat akar-akar itu membelitnya, seolah tidak akan membiarkan mereka pergi. Sari sudah hampir menyerah, wajahnya tertutup air mata dan kotoran. Ia memandang Adi dengan mata penuh ketakutan dan keputusasaan. "Mas, aku nggak kuat lagi." Tiba-tiba, pocong gundul itu membuka mulutnya lebih lebar, dan dari dalam perutnya yang buncit, terdengar suara seperti cairan yang menggelegak. Sebuah bau busuk yang jauh lebih kuat dari sebelumnya keluar, membuat mereka berdua hampir muntah. Perlahan, dari perut buncit pocong itu, keluar cairan hitam pekat yang menetes ke tanah, membentuk genangan kecil yang tampak menguap di udara malam. Adi berteriak keras, penuh rasa ngeri. Pocong itu mulai mengangkat tangannya yang kaku, bergerak perlahan ke arah Sari yang sudah hampir sepenuhnya terbungkus akar pohon. Wajah pocong gundul itu kini hanya beberapa inci dari Sari. Wajah Sari memucat, bibirnya bergetar. Ia tidak bisa lagi berkata-kata, hanya menangis dalam bisikan ketakutan yang sunyi. Pocong itu mendekatkan mulutnya ke telinga Sari, dan suara bisikan dingin terdengar. Suara yang lebih seperti erangan kematian daripada kata-kata. "Kalian tak bisa lari." Pocong itu tertawa lagi, tawa yang kini terasa memenuhi seluruh kebun pisang, menggema di setiap sudut, menambah kengerian yang semakin menyesakkan dada. Suasana di kebun pisang semakin mencekam, dan napas Adi serta Sari terasa semakin berat. Bau busuk yang memancar dari tubuh pocong gundul itu semakin kuat, menciptakan suasana yang membuat mereka hampir kehilangan kesadaran. Pocong itu kini berdiri sangat dekat, tubuhnya yang tinggi dan perut buncit tampak berdenyut pelan, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Mata Sari berputar, nyaris pingsan, namun rasa takut yang luar biasa membuatnya tetap sadar. Ia merasa jantungnya berdetak begitu keras, seperti akan meledak dari dalam dadanya. "Mas, aku enggak kuat lagi," teriaknya dengan suara terisak. Tubuhnya hampir tenggelam dalam akar-akar yang semakin kuat membelitnya. Adi, meskipun juga diambang keputusasaan, tahu bahwa ia tidak bisa menyerah sekarang. Ia harus menemukan cara untuk melawan, atau mereka berdua akan menjadi korban berikutnya dari pocong gundul yang mengerikan ini. Ia berusaha meraih sesuatu di tanah, apapun yang bisa digunakannya sebagai senjata. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin, sebatang kayu besar dari pohon pisang yang tumbang. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia mengangkat kayu itu dan bersiap menggunakannya. Sementara itu, pocong gundul mulai mengeluarkan suara-suara yang lebih menyeramkan, seperti bisikan dari dunia lain yang tidak bisa dipahami manusia. Suara itu langsung menusuk ke dalam kepala mereka, membuat mereka merasa seakan-akan pikiran mereka diambil alih oleh makhluk itu. Setiap kata yang keluar dari mulut pocong terdengar seperti perintah untuk menyerah, untuk merelakan hidup mereka. "Kalian tidak akan lolos."
Sari merasakan pikirannya mulai gelap, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap energinya. Ia hampir menyerah pada rasa takut yang semakin menguasainya, tapi kemudian suara Adi memecah kebisuannya. "Jangan dengerin dia, Sar. Dia cuma ingin kita ketakutan. Kita bisa selamat, kita harus lawan dia." Adi mengangkat kayu itu tinggi-tinggi, meskipun tangannya gemetar hebat. Ia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia mengayunkan kayu itu ke arah pocong gundul yang semakin mendekat. Suara kayu itu menghantam kepala pocong dengan suara dentuman keras. Namun yang terjadi selanjutnya jauh dari yang ia harapkan. Pocong gundul itu tidak terjatuh. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa pukulan itu menyakitinya. Kayu yang digunakan Adi untuk memukul pecah menjadi serpihan kecil, jatuh ke tanah. Pocong itu hanya berdiri diam, memandangi Adi dengan mata kosongnya yang penuh dengan kebencian, seolah-olah pukulan tadi tidak lebih dari sentuhan lembut. Wajah Adi memucat. Sial ini bukan makhluk biasa. Ia mundur beberapa langkah, kehabisan akal untuk melawan. Pocong gundul itu tertawa pelan. Suaranya semakin menghancurkan semangat mereka. Sosok itu melayang lebih dekat, dan dari tubuhnya yang membusuk muncul cairan hitam pekat yang menetes ke tanah, menciptakan genangan besar di sekelilingnya. Bau busuk menyebar lebih kuat, mematikan indera mereka. Sari, yang sudah hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba teringat sesuatu. Ia ingat cerita dari orang-orang tua di kampung, cerita tentang bagaimana roh-roh gentayangan seperti pocong bisa dilawan bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan keberanian hati dan doa. Ia tahu ini terdengar gila, tetapi pada saat seperti ini, apapun patut dicoba. Dengan suara yang gemetar, Sari mulai berdoa dalam hati, berusaha memfokuskan pikirannya pada Tuhan, meskipun kepalanya dipenuhi oleh suara-suara menakutkan yang datang dari pocong gundul itu. "Tuhan, tolong kami, jangan biarkan kami mati di sini," bisiknya. Adi melihat Sari mulai berdoa dan meskipun awalnya ragu, ia pun mulai mengikuti. Suara mereka pelan, namun semakin lama semakin kuat. Mereka berdua mulai merapalkan doa dengan penuh keyakinan, mencoba mengusir ketakutan yang menguasai hati mereka. Pocong gundul itu tiba-tiba berhenti. Sosoknya yang mengerikan seolah-olah membeku di tempat, dan suara erangannya mulai meredup. Ia memandang mereka dengan tatapan marah, seolah-olah doa mereka mulai mengganggunya. Mulut pocong itu terbuka lebar, mengeluarkan suara raungan keras yang memenuhi seluruh kebun, membuat daun-daun pisang bergetar hebat. Namun, semakin keras ia berteriak, semakin kuat doa yang dipanjatkan oleh Adi dan Sari. Perlahan, tubuh pocong gundul itu mulai mengeluarkan asap hitam tipis, seolah-olah terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Perutnya yang buncit mengepis perlahan, dan suara raungannya berubah menjadi suara kesakitan. Pocong itu mencoba bergerak mendekat, tetapi semakin dekat ia mendekat, semakin keras raungan kesakitannya. Asap hitam semakin tebal keluar dari tubuhnya, dan kini wajahnya yang mengerikan mulai berubah, seperti mencair dan menghilang di udara. "Tetap doa, Sar, jangan berhenti." Adi berteriak dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. Ia terus merapalkan doa, berusaha mengusir makhluk itu sepenuhnya. Raungan pocong gundul itu mencapai puncaknya, dan tiba-tiba saja seluruh tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang terbawa angin malam. Suara erangannya memudar perlahan, dan kebun pisang yang tadinya penuh dengan kengerian berubah menjadi sunyi kembali. Udara terasa lebih ringan, dan bau busuk yang memenuhi tempat itu juga mulai memudar. Sari terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Adi jatuh terduduk di tanah, napasnya tersengal-sengal. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Makhluk itu, pocong gundul yang menakutkan, telah lenyap. Namun, sisa-sisa ketakutan masih tertinggal di hati mereka. Mereka saling berpandangan, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Adi bangkit perlahan, membantu Sari yang masih lemas berdiri. Kita selamat, Sar.
kata Adi dengan suara lemah, seolah tidak percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Mereka berdua perlahan berjalan meninggalkan kebun pisang yang mencekam itu. Setiap langkah terasa berat, tubuh mereka lelah. Tetapi mereka tahu bahwa mereka telah melewati sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Malam yang tadinya penuh dengan kengerian itu terasa begitu sunyi sekarang. Adi dan Sari berjalan pelan meninggalkan kebun pisang yang sudah berubah kembali menjadi tempat biasa. Namun bagi mereka, tempat itu tak akan pernah sama lagi. Setiap pohon pisang yang mereka lewati terasa seperti mengawasi mereka, seolah menyimpan rahasia kegelapan yang baru saja mereka saksikan. Kaki mereka berat, tubuh lelah, dan pikiran mereka masih diselimuti rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Meski pocong gundul itu sudah lenyap, namun bayangan mengerikannya masih menempel di pikiran mereka. Mereka berjalan tanpa banyak bicara, hanya sesekali saling melirik, memastikan bahwa mereka masih hidup dan bahwa semuanya nyata. Sesampainya di pinggir jalan desa, lampu-lampu rumah mulai terlihat. Kehangatan dan kehidupan dari desa seolah-olah menyambut mereka kembali ke dunia nyata. Langkah mereka melambat, napas mereka mulai teratur. "Mas, kita benar-benar selamat," Sari berkata dengan suara pelan, masih sedikit gemetar, tetapi ada rasa lega di sana. Adi mengangguk, menatap jalanan di depan mereka. "Ya Sar, tapi ini belum selesai. Orang-orang harus tahu tentang tempat itu, tentang apa yang ada di sana." Ia menggenggam tangan Sari erat, seolah-olah takut kehilangan lagi setelah apa yang baru saja mereka lalui. Mereka akhirnya sampai di rumah Sari. Pintu rumah itu terbuka perlahan, dan ibunya yang sudah lama khawatir segera berlari keluar. Air mata membasahi wajahnya. "Sari, kamu kemana saja? Ibu sudah mencari kemana-mana." Sari jatuh ke pelukan ibunya, menangis tanpa henti. "Bu, aku hampir enggak pulang," katanya dengan suara serak. Ibunya memeluknya erat, tak melepaskan sedikit pun. Seakan takut jika ia melepaskannya, Sari akan menghilang lagi. "Apa yang terjadi? Apa kalian baik-baik saja?" tanyanya sambil melirik Adi dengan penuh kekhawatiran. Adi terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Kita baik-baik saja, Bu. Tapi ada yang harus kita bicarakan, tentang kebun pisang di belakang desa." Malam itu, Adi dan Sari menceritakan segala hal yang telah terjadi pada mereka. Setiap detail tentang sosok pocong gundul, bau busuk yang menyerang indera mereka, dan perut buncit yang mengerikan itu. Orang-orang yang mendengar cerita mereka di rumah Sari hanya bisa menatap dengan wajah terkejut. Beberapa di antaranya tampak tidak percaya, namun kebanyakan dari mereka mulai mengingat cerita-cerita lama yang pernah mereka dengar dari kakek nenek mereka tentang kebun pisang terkutuk itu. Desa menjadi gempar keesokan harinya. Kabar tentang pocong gundul dengan perut buncit yang menghantui kebun pisang menyebar dengan cepat. Banyak orang yang ketakutan, dan beberapa di antaranya bahkan mengingat kejadian aneh yang pernah terjadi di sekitar kebun itu, seolah-olah semuanya mulai masuk akal sekarang. Ada desas-desus bahwa tempat itu memang bukan kebun pisang biasa, melainkan kuburan kuno yang lama terlupakan. Pemuka desa dan tetua segera berkumpul, berunding tentang apa yang harus dilakukan. Beberapa dari mereka menyarankan untuk memanggil orang pintar atau dukun setempat untuk melakukan ritual pembersihan. Sementara yang lain berpikir untuk meninggalkan kebun itu selamanya, tidak pernah lagi menjejakkan kaki di sana. Namun, apapun keputusan mereka, satu hal yang pasti, kebun pisang itu tidak akan pernah lagi dianggap tempat biasa oleh siapapun di desa. Adi dan Sari memutuskan untuk menjauh dari keramaian desa untuk sementara. Mereka berdua butuh waktu untuk menenangkan diri setelah pengalaman mengerikan yang nyaris merenggut nyawa mereka. Meskipun pocong gundul itu telah lenyap, kenangan akan makhluk itu tetap membekas di dalam hati mereka. Suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu, Adi duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela. Udara malam terasa sejuk, dan suara angin yang lembut menggerakkan dedaunan di luar. Ia mencoba mengusir bayangan pocong dari pikirannya, tapi setiap kali ia menutup mata,
Sosok gundul dengan perut buncit itu selalu muncul, tertawa di dalam kegelapan. Sari yang duduk di sebelahnya menyadari kegelisahan Adi, menggenggam tangannya. "Mas, kita sudah selamat. Itu sudah cukup." Adi mengangguk, tetapi matanya masih kosong. "Iya, tapi aku terus berpikir, kenapa kita yang dihantui? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apa ada hal yang kita lewatkan?" Sari tidak tahu harus berkata apa. Ia juga tidak memiliki jawaban atas semua pertanyaan itu. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, mereka berdua masih hidup, dan itu sudah lebih dari cukup baginya. Mungkin beberapa hal memang tidak perlu kita pahami, Mas. Yang penting, kita di sini. Bersama malam semakin larut, dan meskipun ketakutan itu masih ada, Adi dan Sari tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Meskipun bayangan pocong gundul mungkin akan menghantui mimpi mereka, mereka sudah bertekad untuk melupakan kejadian itu, mencoba melanjutkan hidup mereka, jauh dari kebun pisang yang terkutuk,